Para ulama kita terdahulu sangat memperhatikan bagaimana kemudian siswanya atau murid cuma sekedar pentransferan ilmu, tetapi ada buah di mana itu ada koneksi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat MPD dan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali dalam halaqah ilmu, dalam halaqah adab, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan adab bagaimana seorang muslim ketika dalam halaqah ilmu. Dan poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana adab seorang guru terhadap muridnya. Di mana ketika kemudian seorang guru bertanya atau ketika kemudian memberikan sebuah komentar atau kemudian memberikan sebuah isyarat untuk kemudian disuruh maju dan lain sebagainya, maka ingat, seorang guru itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap muridnya, baik dari cara bicaranya, kemudian cara bagaimana menyampaikan, bahkan duduknya, itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap santri atau muridnya. Oleh karenanya ketika Nabi kita Muhammad bin Abdillahi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau bersama dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika beliau menaiki sebuah keledai, ya. Kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah menyebut, "Ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimat. Saya akan ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat." Nabi menggunakan diksi atau kalimat kepada sahabat Abdullah bin Abbas dengan kalimat "ya gulam". Yang dimaksudkan dalam artian di sini adalah mengajak kepada Abdullah bin Abbas agar memiliki perhatian. Sehingga adab yang pertama terkait dengan guru terhadap muridnya adalah hendaknya menggunakan panggilan yang kemudian membuat santri, siswa itu lebih tertarik, lebih kemudian terkesan bahwa seorang dai, seorang guru, seorang ustadz itu menghargai muridnya. Maka dari sini jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian kita melihat para ulama kita terdahulu, mereka ketika dalam halaqah ilmu, ya, sangat memperhatikan jamaahnya, sangat memperhatikan kemudian audiennya, sangat memperhatikan bagaimana kemudian siswanya atau muridnya. Di antara bentuk adabnya adalah ketika kemudian berbicara, maka harus dipahami oleh santri atau jamaah atau siswanya. Banyak sekali kita jumpai hari ini, terkadang ada orang yang ketika dia berbicara kemudian apa yang dia bicarakan belum tentu kemudian bahasa-bahasanya bisa diikuti oleh audiennya atau peserta atau santrinya. Misal kita jumpai bagaimana kemudian ada di luar sana, anggaplah guru besar atau profesor, doktor berbicara kepada mahasiswanya yang barangkali baru masuk perkuliahan, dengan bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa intelektual yang tinggi. Kalau itu terjadi berarti salah satu di antara bentuk pentransferan ilmu ini nggak akan sampai. Sehingga kenapa kemudian dicantumkan dalam bab masalah adab seorang guru mu'allim kepada santrinya atau kepada muridnya, hendaknya kemudian memberikan materi yang mudah dipahami. Dan itu bagian daripada adab, ya, bagian daripada adab seorang guru kepada muridnya, seorang ustadz kepada santrinya, seorang dosen kepada mahasiswanya. Sehingga bukan cuma sekedar pentransferan ilmu, tetapi ada buah di mana itu ada koneksi, ya, antara koneksi pengajar dengan muridnya. Sehingga tidak ada nanti ketika kemudian santrinya atau kemudian muridnya itu pulang mendapatkan kebingungan dari apa yang kemudian disampaikan oleh gurunya. Jamaah sekalian, sahabat MPD arsadana wa arsadakumullah. Oleh karenanya salah satu di antara perkataan yang sangat apik, yang sangat bagus, ya, ibda binafsik. Kita awali dari diri kita dulu. Kadang-kadang orang itu melihat, ya, banyak orang pintar tetapi belum tentu bisa menyampaikan dengan baik. Oleh karenanya bagian daripada adab yang perlu kita catat, perlu kita ingat adalah seorang muslim menyampaikan kepada orang lain dengan penuh adab, perhatikan paham atau tidak jamaahnya. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan kepada saudara kita dan menjadi ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.